akan selalu menarik jika percakapan tentang kecantikan wanita. Wajar jika setiap wanita ingin tampil cantik. Bahkan di zaman sekarang, penampilan mendominasi kebutuhan dasar semua orang. Bagi sebagian wanita, berbagai cara ditempuh agar bisa tampil mempesona. Mereka pergi ke salon, memakai berbagai jenis kosmetika, membeli baju mewah dari desainer kenamaan, bahkan pergi ke dokter kecantikan atau operasi plastik untuk memperindah bentuk anggota tubuh tertentu. Menurut Ar-Rahib Isfahani radhiyallahu an, sarjana tafsir Al-Quran abad ke-11 yang juga masyhur sebagai sejarawan dan sastrawan, beliau menjelaskan bahwa bahasa Arab untuk menyebut sesuatu yang indah, disukai secara panca indera diistilahkan dengan al-husn. Sementara dalam Al-Quran mengartikan al-husn adalah sesuatu yang dianggap bagus secara hati nurani atau al-basyirah, kata Al-Rahib. Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah wanita yang paling cantik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Intinya, menurut Islam kecantikan wanita harus berbanding lurus dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecantikan lahir seorang wanita adalah bonus dari Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Sehingga Rasulullah mengingatkan agar mereka lebih mempercantiknya dengan budi pekerti dan ketakwaan. Di masa lampau adalah etnis muslim yang tinggal di Kaukasus Utara. Yakni di pinggiran pantai timur Laut Hitam. Namanya etnis Sirkasia. Mereka tinggal di daerah pegunungan ekstrim Kaukasus. Allah memberikan anugerah kecantikan bidadari surga kepada para wanita Sirkasia. Sejak 5 abad lampau, kecantikan wanita Sirkasia sudah menjadi stereotip pesona wanita dunia. Bahkan dalam karya-karya sastra Eropa terdahulu seperti karya Voltaire dan Mark Twain mengidentikan kecantikan wanita dengan pesona para wanita Sirkasia. Sejak zaman kuno, wilayah Sirkasia yang subur, pemandangan yang eksotis dengan pegunungan Kaukasus yang menjulang, dan hamparan Laut Hitam yang indah, telah menjadi daerah rebutan kekaisaran-kekaisaran besar di wilayah Asia dan Eropa. Beberapa bangsa besar yang pernah menguasai Sirkasia adalah Imperium Romawi, Khazar, Mongol, Tatar Crimea, dan Turki Utsmani. Informasi keberadaan etnis para bidadari dunia ini tersebar ke seantero jagat pada masa itu. Ternyata reputasi mereka sebagai etnis dengan banyak wanita bak bidadari mengundang datangnya malapetaka. Mereka diburu oleh bangsa-bangsa lain untuk dijadikan budak dan harem, terutama oleh bangsa Rusia dan orang-orang dua dinasti besar di tanah Persia, yakni dinasti Hajar dan Safawiyah. Karena kecantikan yang luar biasa dari para perempuannya, membuat Sirkasia menjadi bangsa yang sengsara dari zaman ke zaman. Hanya ketika di bawah kekuasaan Turki Utsmani yang harkat martabatnya sebagai bangsa dihormati. Bahkan para sultan Turki Utsmani banyak yang menjadikan wanita Sirkasia sebagai istri.
Pada pertengahan abad 18, Sirkasia berhasil direbut oleh Imperium Tsar Rusia dari tangan dinasti Turki Utsmani. Di era Tsar Rusia inilah petaka paling parah menimpa etnis Sirkasia. Ketika jatuh ke tangan Rusia, bangsa Sirkasia tak mau tunduk dan melakukan perlawanan besar-besaran. Di bawah kepemimpinan Samil, seorang imam Chechnya dan Dagestan. Butuh waktu hampir 1 abad untuk menaklukkan suku-suku lokal Sirkasia. Sirkasia terdiri dari 12 suku yang hampir semuanya beragama Islam. Sebagian besar sejarawan sepakat jika pembangunan benteng Mozdok di Kabardia oleh Rusia pada tahun 1763 sebagai permulaan perang Rusia-Sirkasia. Sejak itu terjadi genosida oleh Rusia. Rusia melakukan pembersihan etnis Sirkasia. Menurut para ahli sejarah, genosida oleh Rusia terhadap Sirkasia adalah pembunuhan massal yang pertama dilakukan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain di era modern. Puncaknya pada tahun 1830 hingga berakhirnya perang tahun 1864. Kejahatan perang yang dilakukan Rusia kepada bangsa Sirkasia semakin menjadi-jadi. Kurang lebih 1.500.000 jiwa etnis Sirkasia menjadi korban. Mereka mati karena kelaparan, penyakit, atau dianiaya. Bangsa Muslim Sirkasia yang tersisa sekitar 1 juta orang dipaksa pergi dari tanah kelahirannya. Mereka dipaksa menyeberangi Laut Hitam menuju wilayah Anatoli Turki atau ke wilayah Balkan. Dewasa ini wilayah Sirkasia masuk ke peta Federasi Rusia. Dari peristiwa itulah Kekaisaran Rusia dituduh melakukan kejahatan perang berupa pembersihan etnis dan genosida terhadap bangsa Sirkasia. Meski perang telah berakhir, Rusia menganggap sisa-sisa orang Rusia sebagai musuh. Bahkan sepertinya mereka ingin mengenyahkan bangsa Sirkasia dari sejarah Rusia. Ketika pada tahun 2014, Rusia menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin digelar di Sochi, wilayah bekas bangsa Sirkasia. Yang dianggap penghinaan adalah pesta olahraga itu diadakan bertepatan dengan peringatan 150 tahun pembersihan etnis dan genosida Sirkasia pada tahun 1864. Xiaomir Kuchipsoko, seniman pelukis pasir berdarah Sirkasia, kecewa melihat narasi pembukaan Olimpiade Sochi yang sama sekali tidak menyebut sejarah orang-orang Sirkasia yang menjadi penduduk asli di wilayah Kaukasus Utara tersebut. Itu tanah kami, katanya. Tetapi selama pembukaan Olimpiade mereka bilang itu tanah Yunani dan kemudian menjadi tanah Rusia. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang bagian Sirkasia dari sejarah Rusia. Mereka mencoba melupakan kami, seolah-olah kami bahkan tidak pernah tinggal di sana, kata Abdullah Mahmud Taufik, 67 tahun. Bahkan yang sangat membuat para diaspora Sirkasia geram adalah olahraga ski dibangun di Krasnaya Polyana. Krasnaya Polyana adalah situs kuburan massal orang-orang Sirkasia yang gugur setelah diperangi oleh pasukan Tsar Rusia. Demikian akhir tragis negeri para bidadari dunia.